Udah, bagus. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima Malam. kasih ini. Ya, putus. Pak, ya semua panelis dan juga yang belum masuk ini. Saya lihat tadi ada Pak Yunus, selamat malam. Ibu Mira, ada Pak Hana dari Gorontalo. ya. Ini sepertinya jaringan Geopark Indonesia juga udah gabung nih Pak. Dari saya lihat ada Cilacap ada, dari Gorontalo juga ada. Ya. Yang dari Inggrisnya ada nggak nih? Murid-muridnya Pak? Pak Patrus tadi. Ya. Dari Malaysia ada, Singapura ada Profesor MT. Ya. Bahkan ini deputi saya juga hadir loh, Ibu Deputi. Oh Ibu, apa kabar Ibu? Terakhir ketemu di Natuna kita Bu. Iya. Iya, apa kabar semuanya? Bu Mira, ya. Oke, mungkin ini tadi kita sudah melihat belajar banyak, mendengar banyak tentang mulai dari pariwisata berkelanjutan, kemudian tadi sampai dari Inggris turun gunung langsung ke Belitung untuk melakukan kerjasama. Kemudian tadi contoh-contoh produk-produk Geopark Belitung juga disampaikan Ibu Ayu. Kalau saya lihat begini, saya punya pengharapan nih bahwa Geopark Belitung ini bisa duluan new normal ini, karena banyak sekali komponen yang terlibat dan semangat. Ya memang tidak bisa dipungkiri ini tantangan kita bersama nih Bapak Ibu sekalian, adanya COVID ini, bahkan bukan hanya Indonesia tapi juga dunia semua lagi bermasalah dengan gimana menangani COVID, bahkan juga memulihkan ya pasca COVID-19 ini. Baik, jadi ini kita harus hadapi bersama. Mungkin kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu sekalian, selama 3 bulan kayaknya kita, atau 2 bulan, kita udah terbiasa nih ya dengan Zoom, dengan Google Meet. Saya aja sering nonton YouTube sekarang. Banyak sekali yang bisa ditonton itu. Nah, ini saya melihat ke depan ini yang 2 bulan hal-hal yang semacam virtual ini menjadi satu hal yang menjadi kebiasaan semua orang. Jadi COVID ini menjadi pintu gerbang bagi hal-hal seperti ini nih. Semakin kita sekolah pakai komputer, meeting pakai komputer, kuliner semua juga virtual, nah mungkin jalan-jalan pun virtual ini. Nah ini menarik ini. Ini ternyata sudah ada virtual tour ya, virtual tour, 15 virtual tour yang paling menarik selama coronavirus. Ada Paris, Museum Louvre, nomor 4 China, yang terus terang Indonesia yang belum ada. Nah, ini ada fotonya Belitung ini, Google Map View. Ini mudah-mudahan Pak Adong nih yang paling kreatif ini. Siapa tahu Pak Adong bisa buat produk Google Virtual View ini, sehingga kita seolah-olah berada di dalam Belitung, kita berjalan menyusuri batu-batuan dan seterusnya, bahkan ada cerita-cerita sambil bercerita. Nah itu ini menjadi satu inovasi ke depan ini sepertinya jalan-jalan virtual atau virtual tour ini. Oke, itu sebagai preambul aja Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin yang diminta sama dia adalah dari sisi sama ini apa yang yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita dalam rangka mengembangkan pariwisata khususnya yang Geopark. Oke. Ini kenapa? Halo? Ya dengar kita. Terdengar, Pak. Terdengar? Terdengar, Pak. Sinyalnya hilang. Cuma screen-nya hilang. Ngomong aja, Pak. Oke, ini next-nya kok tiba-tiba nggak mau ini. Next. Itu aku bisa Oke. lihat Pak Marto
JH juga. Ini virus udah keluar, Pak. Pak Ishak, Pak Wakil Bupati, selamat nih. Dikit lagi R-nya Bilitung udah kurang dari 1, ini masih 1 dikit, 1,0 sekian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa pertahankan, nggak ada lagi pasien, dan semua pasien yang sedang ada di rumah sakit bisa sembuh, Pak ya. Tinggal minggu depan selesai, Pak. Ya, next. Jadi clear. Jadi memang kan virus, tapi kita juga tetap bisa, ekonomi tetap hidup. Ini memang PR-nya kita semua. Oke. Halo, dengar ya? Dengar. Nah, ini saya langsung masuk nih ke pariwisata. Jadi RPJMN 2020-2024, bahkan juga RPJM sebelumnya, Pak Jokowi, itu mengembangkan prioritas untuk wisata, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang pariwisata ini sebagai satu masukan buat devisa atau penggerak lah ekonomi kita, sehingga fokus ke membangun pariwisata karena dana terbatas, maka kita fokus prioritas di beberapa lokasi, yaitu ada 10: Danau Toba, Bangka Belitung masuk, Borobudur, Bromo Tengger, Lombok, Labuan Bajo, Wakatobi, Manado, Morotai, dan Raja Ampat. Nah, untuk yang 5 tahun ini 2020-2024 kita fokus ke 5, lebih fokus lagi ke 5, yaitu yang disebut super prioritas: Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Likupang. Tapi 10 ini menjadi program selama 5 tahun plus Bali juga, revitalisasi Bali. Nah, next-nya upayanya adalah dalam rangka meningkatkan devisa pariwisata. Jadi strateginya 2 ini sebenarnya, meningkatkan average spending dari kedatangan dan juga lamanya tinggal. Jadi strateginya pertama keamanan dan keselamatan, peningkatan kualitas SDM, ekonomi kreatif, terfokus kepada 10 destinasi prioritas. Kita juga meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk wisata. Tadi sudah banyak contoh dari Bu Ayu, dan juga promosi dan pemasaran. Ini mungkin keamanan dan keselamatan akan menjadi semakin penting ke depan, karena setelah COVID ini pasti turis-turis atau traveler menghendaki itu keamanan dan keselamatan. Nah, ini kalau lihat yang gambar kuning ini, Bapak Ibu sekalian, ini memang kelihatan Indonesia masih kalah ya. Dari devisa kalah dengan Asia itu ya, dan Vietnam aja kalah kita. Kemudian dari average spending per arrival itu kita juga masih di bawah Thailand, di bawah Vietnam bahkan. Jadi masih average spendingnya masih kita di bawah. Nah, untuk length of stay-nya itu juga masih di bawah Filipina, Vietnam, bahkan ya Thailand. Ini data 2020 dari Kemenkraf. Ini tantangan kita, makanya fokusnya kita lama perjalanan dan juga spending daripada turis itu. Nah, ini konsepnya secara holistik seperti ini. Agak susah saya jelaskan, ini lama sekali menjelaskan, tapi intinya segala aspek atau bangun pariwisata itu tidak hanya satu aspek, tapi kita bangun kawasan juga, kita bangun SDM, di kiri kita bangun infrastruktur juga, dan semuanya. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk ke geopark ya. Jadi geopark itu akan dikembangkan juga sejalan dengan tadi yang 10 destinasi pariwisata, ataupun konsep daripada membangun pariwisata Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 16 geopark yang akan dikembangkan bersama-sama dengan destinasi pariwisata prioritas. Artinya ini kan ada wisata bahari, ekowisata, dan KSPN. Nah, katakanlah mungkin di Bangka Belitung itu Bapak Ibu, kita lihat ada warna ungu dan orange. Jadi merah tua itu buletan adalah destinasi pariwisata prioritas. Jadi Bangka Belitung, Geopark Belitung itu akan diprioritaskan karena ada DPP di situ, yaitu DPP namanya Bangka Belitung. Nah, di DPP Bangka Belitung itu dikembangkan KSPN, yaitu KSPN Tanjung Kelayang dan KSPN Pangkal Pinang, Sungai Liat dan sekitarnya, dan warna orange adalah geopark. Nah, jadi di dalam titik merah itu di Bangka
destinasi prioritas Bangka Belitung, kita akan bangun juga geopark sekaligus juga tadi itu Tanjung Kalayang dan KSPM dan sebagainya. Dan ini juga wilayah lain di Indonesia, geoparknya itu dikembangkan bersama-sama atau sejalan dengan DPP yang diprioritaskan tadi, Bapak Ibu sekalian. Katakanlah Promoter Semeru atau Banyuwangi, itu ada geopark juga yang gabung dengan misalnya Taman Nasional Alas Purwo, gitu. Gabung dengan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Nah, jadi di dalam satu wilayah pengembangan lah. Jadi supaya efektif itu investasi kita menembak satu titik yang terdiri dari beberapa destinasi. Jadi kita bangun infrastruktur itu bisa berefek kepada destinasi sekitarnya dan khususnya geopark. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini geopark ini bisa dibilang salah satu solusi pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Kenapa? Ya, ini akan coba kita lihat. Ini kita sudah punya payung hukum yang kuat untuk mengembangkan geopark, yaitu Perpres 9 2019, Bapak Ibu sekalian. Jadi di latar belakangnya karena kita punya target mendatangkan 20 juta wisatawan dengan menghasilkan angka devisa 7,5 miliar sampai 2025. Nah, ini juga karena latar belakang kondisi geologi kita yang luar biasa. Indonesia itu potensi itu luar biasa, tapi juga tantangan bencana juga luar biasa. Ya, karena itu biasanya ada risk, ada potensi. Kemudian, ya, oke. Nah, kalau kita lihat kenapa geopark ini menjadi salah satu yang kita kembangkan juga, ini kita belajar sebenarnya dari beberapa negara lain. Ini ada Pak Yudus juga ini yang sempat di waktu itu untuk percepatan geopark menyampaikan bahwa ini contoh-contoh misalnya di Cina itu ada 39 geopark yang global ya. Ternyata jumlah visitornya itu 67 juta. Di Spanyol ada 13 global geopark, jumlah visitornya 75 juta. Italia 10 geopark 50 juta, dan seterusnya. Jepang ada 9 geopark yang kelas, ini semua kelas global ya, 20 juta. Nah, itu hanya geopark Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kita lihat ini, kita 20 juta wisatawan itu untuk seluruh pariwisata. Nah, masih sangat kecil sekali. Hitungan kita, mungkin dari geopark aja itu kita bisa mendatangkan wisata itu mungkin sekitar 6 juta Pak. Dan kita punya 19 geopark, target kita bisa 6 juta untuk menargetkan wisatawan untuk geopark. Nah, ini sangat kecil sekali dibanding negara-negara ini sampai 50 juta. Katakanlah kalau tadi kita punya 4 geopark global. Nah, ini Austria 12 juta. Austria punya 3 geopark UNESCO, visitornya 26 juta. Kita mungkin sekarang ini baru 2-3 juta dari 4 UNESCO global kita. Jadi memang kita perlu sekali itu membangun konsep destinasi pariwisata prioritas tadi, sehingga memang benar-benar bisa mendatangkan wisata tadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang belum tahu, mungkin ini karena banyak undangan 3.000 orang ya, nolnya hilang satu. Ya, saya singkat saja bahwa geopark itu adalah satu pengelolaan satu kawasan yang berkelanjutan sebenarnya, di mana di dalam kawasan itu sebenarnya dia memiliki suatu kekayaan geologi, kekayaan biodiversity, dan keanekaragaman budaya. Nah, tapi kuncinya kalau orang UNESCO bilang ada pada geodiversity-nya. Cikal bakalnya adalah di situ. Ini ada Pak Oman, tadi saya lihat Pak Oman kemarin menyampaikan topik mengenai Sampuriang. Nah, itu bagus sekali menjelaskan tentang warisan geologi. Jadi memang ada penilaiannya Bapak Ibu sekalian, gimana satu bentang alam itu memiliki satu kekayaan geologi atau geoheritage, warisan geologi. Ada ketentuannya, sehingga tidak hanya sebatas indah saja, tapi memiliki satu nilai warisan dunia. Nah, kemudian
Kemudian dari kekayaan tiga tadi, keanekaragaman tadi, itu harus tujuan pengelolaannya, pengembangannya itu pada tiga hal. Geopark ditujukan untuk konservasi, geopark ditujukan untuk mengedukasi masyarakat, dan geopark juga ditujukan untuk membangun ekonomi masyarakat. Jadi ini keunikannya geopark. Kalau kita lihat misalnya World Heritage atau apa itu jagar biosfer, itu mungkin penekanannya pada perlindungan ya, konservasi dan edukasi. Ekonomi seakan-akan mereka tidak. Tapi kalau geopark ini tiga-tiganya jalan. Ekonomi jalan, masyarakat, tapi mereka terdidik atau paham bahwa kawasan dia itu punya nilai warisan, sehingga mereka akan jaga, mereka akan kelola dengan berkelanjutan, bertanggung jawab sampai anak cucu. Bahkan mereka bisa punya prinsip, semakin saya menjaga, mengkonserv, semakin lebih bernilai kawasan saya. Itu paradigmanya seperti itu, sehingga semakin dikonservasi malah semakin bernilai. Beda dengan zaman dulu, kita eksploitasi untuk dapatkan kekayaan alam kan, batu-batunya terus dijual. Kalau sekarang malah kita konserv yang ternyata bisa bertahan, tetap mempunyai nilai tambah yang tinggi untuk masa depan. Bapak Ibu sekalian, dan geopark ini juga sejalan dengan SDGs. Jadi kalau 17 goal di SDGs, geopark ini ada 9 sampai 10 goals. Bahkan target-target SDG-nya sudah bisa juga teridentifikasi. Misalnya di target 14, di goal 14, di target mana aja geopark ini bisa ditarget. Target nomor 4 nih, itu mengenai pendidikan berkualitas. Di target 4.7, ini penting sekali, terutama saat COVID ini, bahwa geopark ini mendidik masyarakat lokal dan pengunjung. Jadi masyarakat dan pengunjung dididik untuk menerapkan pengetahuan pembangunan berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini gaya hidup berkelanjutan ini adalah gaya new normal tadi, di mana kita bisa hidup hijau bersih, sehingga gaya hidup berkelanjutan. Jadi bersyukur sekali ada COVID, sehingga gaya hidup COVID new normal ini menjadi gaya hidup kita semua nanti ke depan. Jadi mendidik kita semua. Dan juga menghargai keanekaragaman budaya dan perdamaian. Nah, itu contoh target-target SDG yang harus ada di dalam mengembangkan geopark. Kemudian ini menurut UNESCO, geopark ada 16 fokus dan 4 dasar, mungkin saya akan sampaikan. Ini Bapak Ibu sekalian tahapan daripada membangun geopark. Jadi pertama kali untuk menjadi geopark, maka geopark itu kawasan itu harus ditetapkan dulu sebagai warisan geologi. Nah, ini yang bertugas untuk menetapkan bahwa satu kawasan itu memang punya warisan geologi, geoheritage, itu Menteri SDM. Jadi sudah ada di Perpres, bahkan sudah ada Permen SDM nomor 1 2020 mengenai tata cara penetapan warisan geologi. Jadi Bapak Ibu yang di daerah, monggo silakan bisa membaca permen itu dan bisa meminta surat atau menulis surat untuk misalnya dibantu oleh Badan Geologi untuk memverifikasi warisan itu. Dan Bapak Ibu harus bekerja sama dengan akademisi universitas, karena yang ini ada ilmunya, penelitian untuk menentukan warisan-warisan itu. Karena tidak hanya geoheritage, tapi juga tadi saya sampaikan ada warisan keanekaragaman budaya dan juga budaya dan keanekaragaman hayati. Jadi itu semua harus ada penelitiannya, masuk ke jurnal-jurnal. Karena kalau nggak masuk jurnal cuma omong doang, itu UNESCO nggak nganggap itu bukan satu geopark ya. Itu cuma geopark. Kemudian setelah ditetapkan warisan geologi, dibuatlah perencanaan geopark oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun namanya master plan, rencana induk, dan juga pemerintah daerah harus menetapkan badan pengelola. Nah, ini badan pengelola juga sebagai salah satu pilar dasar daripada geopark yang disyaratkan oleh UNESCO bahwa geopark harus punya badan pengelola, harus punya master plan. Kemudian Menteri SDM juga nanti akan menetapkan geopark nasional, terus kemudian nanti pengusulan menjadi UNESCO Global Geopark juga akan direkomendasikan oleh KNGI yang juga timnya SDM. Kemudian selanjutnya badan pengelola dan seluruh
seluruh pelaku mengembangkan atau mengelola geopark. Nah ini PR kita juga masih banyak Bapak Ibu sekalian di dalam mengelola geopark ini, gimana badan pengelola itu seperti apa, gimana juga melibatkan semua pihak, pembiayaan dan juga infrastrukturnya dan semuanya lah. Jadi mengembangkan sebagai destinasi pariwisata. Nah ini semua dalam pengelola geopark. Oke. Terus satu lagi ini di pusat kita juga punya satu kelembagaan yang namanya KNGI, Komite Nasional Geopark Indonesia, yang ketuanya adalah Pak Menko Maritim, kemudian sekretarisnya adalah Menteri Bappenas, kemudian ada Wakil Ketua 1 dari Menko PMK, Wakil Ketua 2 dari Menko Perekonomian, Ketua Harian 1 adalah Menteri SDM, dan Ketua Harian 2 Pariwisata. Jadi menteri-menteri ini adalah sebagai satu dewan pengarah dalam rangka mengembangkan geopark, sehingga anggotanya juga banyak, cukup banyak, semua menteri, Mendagri juga, hidup, sehingga diharapkan seluruh program-program kementerian itu bisa terjalin harmonis atau sinergis dalam rangka mengembangkan geopark. Makanya dibentuklah Komite Nasional Geopark yang anggotanya adalah menteri, dan juga ada dewan pakar yang akan menjadi pakar atau memberikan nasihat atau advice kepada KNGI ini. Terus nanti juga ada tim pelaksana ataupun ya sekretariat lah. Terus ada pokja-pokja tadi. Nah ini kelembagaan tim pelaksana KNGI ini sedang digodok di Kemenko Maritim. Mungkin dalam waktu dekat akan keluar 1 atau 2 bulan lagi. Tadi saya lihat ada Pak Gunardi ya. Mudah-mudahan Pak Gunardi Kemenko Marves bisa menyelesaikan dalam waktu 9-2 bulan ini untuk organisasi ini, tim pelaksana maupun tata cara kerjanya. Nah, satu lagi Bapak Ibu juga yang gak kalah penting, Geopark juga udah punya namanya rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional ini adalah semacam yaitu seluruh program kegiatan sektor di pusat maupun di daerah dalam rangka mengembangkan geopark. Nah, ini sedang disusun oleh Bappenas, karena Bappenas sebagai lembaga perencana gitu ya, dan juga koordinasi daripada program-program seluruh kementerian. Maka RAN disusun di Bappenas, sehingga Bappenas mencoba mensinkronkan seluruh kementerian. Ya? Saya lihat Pak. Soal enggak. Ngomong terus. Oke. Jadi kita sinergikan seluruh program-program kementerian ke dalam 4 pilar di dalam RAN ini. Jadi ada pilar konservasi, pilar edukasi, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Di pilar konservasi ini kita dapatkan ada menteri-menteri SDM, KLH, BNPB, dan juga BMKG. Ini saya lihat logonya ini kan. Kemudian di pilar edukasi ini yang kementerian yang paling terlibat ini ada Dikti, Ristek, ya, Dikbud, ada LIPI, ada Kemnaker juga dalam rangka, Kemnaker ini dalam rangka pelatihan gitu ya, tenaga kerja wisata dan sebagainya. SDM juga ada, pariwisata juga ada di sebenarnya ini. Kemudian pilar ekonomi itu ada PU karena ada infrastrukturnya, kemudian pengembangan pariwisata berkelanjutan itu Kementerian Pariwisata, dan juga pengembangan ekonomi komunitas di lokal ekonomi. Jadi ada UKM, kemudian UKM, kemudian desa itu terlibat di pilar ekonomi ini, sangat banyak program-programnya kita kumpulkan di situ. Kemudian dukungan pelaksanaan ini terkait dengan pembiayaan, tata kelola, dan juga monitoring. Di sini ada Kemenko Marves, Mendagri, Bappenas, dan juga Kementerian satu lagi yang nomor 3, logonya lupa. Oke, jadi itu program produk terakhir Bapak Ibu sekalian. Tadi ada RPJMN, pariwisata, ada geopark di situ menjadi satu bagian daripada mengembangkan wisata. Kemudian kita punya rencana aksi nasional. Oke, itulah dari nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini yang terakhir mungkin kalau Bapak Ibu udah rambutnya udah keriting, kepingin ke jalan-jalan ke Belitung nggak bisa, saya kasih foto-fotonya saja gitu Pak Ishak ya. Jadi biarkan kepingin nanti begitu Pak Ishak buka pintu untuk new normal Belitung, kita bisa berangkat sama-sama lihat Belitung yang indah.
Pak Ishak nanti akan sudah siap ke new normal, ada pulau wisata dan sebagainya, udah ada gelang pendatang ini ODS, orang dalam isolasi yang cukup berjalan baik, sehingga bisa dilacak semua orang yang begitu diperiksa ada negatif, positif atau reaktif dari rapid testnya terpantau. Jadi taggingnya Geopark ini bertambah nih, jadi tidak hanya melindungi dan mensejahterakan manusia, tapi juga melindungi manusia sejak adanya COVID ini. Nah ini Bapak Ibu, saya berharap, kita semua berharap Belitung ini akan menjadi a build back better new normal, saya bilang. Jadi ya memang sih kalau namanya new pasti lebih bagus daripada yang old, tapi kan ya kalau new tapi lebih baik itu lebih bagus ya. Ada juga orang beli baju baru nggak mau beli baju baru, suka yang baju yang lama. Nah, kita ini dapat baju baru yang lebih baik gitu dari yang lama. Saya rasa tadi produk-produknya bio fashion, ini yang sebelah kiri ini Bapak Ibu sekalian, ini udah termasuk new yang bagus ini ke depan, apa namanya nih, menghijaukan kembali bekas tambang, yang bakau juga dihijaukan kembali, dan ini masyarakat sangat terlibat. Saya ingat ini cuman pemerintah atau ICTF itu cuma membantu 2M kalau nggak salah program, kemudian sekarang tuh bisa sekitar ada 26M semacam kalau nilainya lah, dan 50 juta komunitas itu udah mendapat pendapatan per bulannya yang sebelumnya belum ada. Sekarang mereka punya pendapatan rutin. Nah, ini ya juga mungkin dengan timnya Pak Adong itu di Bukit Pramun ya. Pak Adong menerapkan yang pohon-pohon ini menarik sekali. Ini pohon bisa bicara, pohonnya bilang setia itu seperti aku, tetap konsisten di satu tempat. Ini pohonnya Pak Adong bicara seperti itu. Banyak sekali kata-kata dari pohon-pohon itu yang menarik gitu. Kemudian di pohonnya itu juga bisa ada titik-titik yang begitu difoto di-screenkan dengan laptop HP kita, muncullah keterangan daripada pohon itu. Pohon ini adalah namanya ini, jenis ini, dan seterusnya ceritanya. Jadi ini udah terobosan yang juga sudah new, a better new normal ke depan. Dan ini juga ada produk-produk, karena kelemonhan ini juga menarik, ada hewan kecil itu, ada ikan yang bisa melembung, begitu dipegang bisa embung besar, yang ternyata mahal sekali harganya. Nah ini mudah-mudahan, ya ini semuanya sudah dijaga oleh komunitas yang berada di Belitung. Ini luar biasa, komunitas bergerak untuk mengkonserv, untuk mengedukasi, dan juga untuk meningkatkan ekonomi mereka. Dari bawah sendiri dan bisa berjalan dengan baik. Itu saja Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita bisa melewati COVID ini bersama-sama, dan kita juga bisa menerapkan satu kehidupan yang beradaptasi dengan satu kebiasaan yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Togu, tadi penjelasannya sudah ada komen dari IA Jatim, dikatakan bahwa penjelasan Geoparknya sudah dari hulu ke hilir, dari internasional ke nasional. Ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu panelis mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab, beberapa dijawab lewat chat ya Bu Ayu ya, Bu Ayu sudah menjawab, beberapa mungkin nanti bisa lewat email karena ini